Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini berkaitan dengan seorang raja yang bernama Yosafat. Saya berikan tema Yosafat mencari Tuhan. Kita nanti akan baca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Namun sebelum kita membahas ini, semua kita, Bapak Ibu Saudara, pernah merasakan apa yang disebut dengan takut. Rasa takut adalah emosi alami, kuat dan memicu reaksi fight dari tubuh. Ketika merasa ngeri, seseorang menjadi lebih waspada akan kemungkinan adanya ancaman atau bahaya, ancaman yang bersifat fisik maupun fisiologis, sama-sama bisa memicu rasa takut. Ini saya kutip dari sebuah artikel, ya Bapak Ibu Saudara. Ini adalah perasaan takut. Kita takut ketika kita berhadapan dengan situasi yang membuat nyawa kita terancam, keuangan kita terancam, pekerjaan kita terancam, hidup kita terancam, ya. Saudara, kita merasakan ketakutan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara lakukan pertama kali ketika saudara merasa takut? Ada orang ketika dia merasa takut, dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara pertama kali lakukan ketika Bapak Ibu Saudara merasa takut? Apakah kita termasuk melakukan seperti yang dilakukan oleh hal-hal yang tidak masuk akal ini? Ya Saudara, beberapa di antara mereka cara mengatasinya dengan yang disebut dalam dunia psikologi itu adalah defense mechanism. Dengan cara mundur ke belakang menjadi anak kecil. Dan berbagai macam hal Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada yang melakukan tindakan-tindakan seperti pergi ke orang pinter untuk bisa mengatasi bisnisnya yang macet ini. Atau melakukan tindakan-tindakan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari Raja Yosafat. Ketika Raja Yosafat ini menjadi takut, apa yang dia lakukan? Nah, Bapak Ibu Saudara perlu tahu Raja Yosafat ini adalah raja keempat kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan Israel Selatan. Memerintah di Yerusalem pada tahun 1873 sampai 1848 sebelum Masehi. Yosafat berusia 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah. Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel, kerajaan Israel Utara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosafat ini dibandingkan dengan raja-raja Israel, dia termasuk salah satu di antara raja-raja Israel yang taat kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Banyak raja-raja Israel, Bapak Ibu Saudara, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan tidak takut akan Tuhan. Tapi Yosafat ini salah satu yang takut, ya, akan Tuhan. Nah, satu hari Bapak Ibu Saudara, Bani Moab, Bani Amon dan orang Meunim hendak menyerang Yosafat. Kita bisa baca itu di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ada orang datang kepada Yosafat dan berkata, "Tuanku Raja, Bani Moab, Bani
Amon, mereka akan datang untuk menyerang Tuhan bersama-sama dengan orang Menuim. Ketika raja mendengar ini, raja itu merasa takut, merasa tidak berdaya. Karena Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu pasukannya dibanding dengan pasukan 3 kelompok ini tadi, tidak ada bandingnya. Dia merasa tidak berdaya untuk menghadapi 3 kelompok bangsa yang sedang menyerang dia. Dia merasa tidak berdaya. Kita menjadi takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita merasa tidak berdaya juga menghadapi sebuah situasi, kita menjadi takut. Namun menjadi pertanyaan, apa yang saudara lakukan pertama kali ketika saudara menjadi takut? Seringkali beberapa orang, Bapak Ibu Saudara, tidak mau cari Tuhan karena memang merasa masih kuat. Karena memang merasa masih mampu menghadapi masalah dengan kekuatannya sendiri, tahu bagaimana menghadapi jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, beberapa orang itu merasa kuat, merasa hebat, sehingga mereka tidak berpikir untuk mencari Tuhan. Nah, beda dengan Yosafat ini. Dia merasa takut, dia merasa tidak berdaya, dan kemudian dia mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Namun beberapa di antara kita seringkali itu arogan, seringkali merasa bahwa masih memiliki kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan masalah, sehingga tidak mau mencari Tuhan. Saudara, justru seringkali Tuhan itu mengizinkan ada masalah, ada kesulitan untuk menekan kita supaya kita itu merasa tidak berdaya. Ini yang juga dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel itu dikenal sebagai bangsa yang arogan, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga Tuhan mengizinkan bangsa ini selama 40 tahun putar-putar di padang gurun. Tujuannya itu untuk apa? Tuhan berkata, Ulangan 8 ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan izinkan juga ada kesulitan, ada masalah di dalam hidup kita, membuat kita itu sampai tidak berdaya. Membuat kita itu sampai berpikir kita ini tidak bisa melakukan apa-apa lagi, sehingga kita tidak ada pilihan lagi, kita harus mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau Tuhan izinkan ada kesulitan, bukan berarti Tuhan itu hendak berbuat jahat kepada kita. Tetapi Dia ingin supaya kita itu dekat kepada Dia. Perhatikan ya Bapak Ibu Saudara. Seringkali Tuhan itu izinkan kita itu ada di dalam permasalahan, kesulitan hidup kita, bukan supaya berbuat jahat kepada kita, tetapi supaya kita itu ketika kita merasa tidak berdaya, dan kemudian kita takut Bapak Ibu Saudara, kita itu menjadi dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Pak Robi, saya punya masalah tidak selesai-selesai. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin karena dengan masalah itu engkau mencari Tuhan. Karena dengan masalah itu engkau kemudian rajin untuk berdoa, rajin untuk baca Alkitab. Karena memang Tuhan mau engkau itu dekat kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di satu sisi kita mesti bersyukur
dengan kesulitan dan masalah yang Tuhan izinkan. Karena itu membuat kita itu dekat kepada Tuhan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu Saudara, apa permasalahan yang membuat engkau merasa tidak berdaya? Apa permasalahan yang membuat engkau takut sampai hari ini? Mari kita belajar untuk mensyukuri kesulitan permasalahan itu, karena itu membawa kita sebetulnya dekat dengan Tuhan. Seperti Yosafat ini. Akhirnya ketika dia tahu ada 3 bangsa sedang berkumpul untuk menyerang dia, dia menjadi tidak berdaya. Akhirnya Yosafat yang dilakukan apa? Dia mencari Tuhan. Ya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Yosafat melihat tidak ada jalan keluar. Kalau diserang semuanya pasti habis Yerusalem. Penduduk juga habis. Oleh sebab itu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan mengajak bangsa Israel ini semuanya untuk berpuasa mencari Tuhan. Nah, doanya panjang ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya akan kutip beberapa ayat saja untuk kita bisa melihat bagaimana pergumulan doa dari Yosafat ini. Pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, di situ dikatakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Tidakkah Engkau akan menghukum mereka?" Karena begini Bapak Ibu Saudara, pada waktu Israel masuk tanah Kanaan, Israel ini tidak menyerang Moab dan Amon. Jadi Israel itu membiarkan mereka hidup. Tidak mengganggu mereka. Tidak mengganggu orang Menuim juga. Tidak mengganggu mereka. Nah, jadi bangsa Israel itu, Yosafat itu merasa bahwa bangsa Israel itu telah berbuat baik kepada Moab dan Amon. Tapi sekarang balasannya apa? Mereka tidak diserang, mereka dibiarkan hidup, tidak dimusnahkan seperti bangsa-bangsa Kanaan yang lain, tetapi sekarang mereka berusaha untuk menyerang Israel. Oleh sebab itu dalam doanya, Yosafat berkata, "Ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena perbuatan mereka ini loh. Kita ini kan sudah berbuat baik kepada mereka. Kenapa sekarang mereka hendak membinasakan kita? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini." Bayangkan Bapak Ibu Saudara, laskar yang besar itu. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Luar biasa. Kalau raja-raja yang lain, itu rata-rata mereka mencari bantuan bangsa di sekitarnya. Seperti kerajaan Raja Yehuda yang terakhir, Sedekia, meminta bantuan kerajaan Mesir. Tapi Yosafat tidak. Dia tidak minta bantuan Mesir, dia tidak minta bantuan kerajaan-kerajaan yang di sekitarnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia mencari Tuhan. Ini yang pertama dilakukan oleh Yosafat. Ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak cari pertolongan hal-hal yang lain. Beda juga dengan Raja Saul. Ketika Raja Saul takut berhadapan dengan bangsa Filistin, sementara Samuel sudah tidak ada lagi, sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal, yang dilakukan oleh Raja Saul itu pergi ke Endor. Bertemu dengan seorang perempuan yang bisa memanggil arwah. Padahal Tuhan melarang dengan keras untuk berhubungan dengan roh-roh orang mati. Ini yang dilakukan oleh Raja Saul. Saudara, ketika engkau takut, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau seperti Raja Saul?
jangan sampai itu kita lakukan. Biarkan kita justru datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan, untuk Tuhan bisa menolong kita, untuk Tuhan bisa menyelamatkan kita. Firman Tuhan kemudian datang kepada Yosafat. Di tengah-tengah ketakutannya, ya. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Jadi disuruh turun menyerang 3 kelompok besar ini, saudara. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, menyerang, tapi tidak bertempur. Hai penduduk Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Waduh, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada Yosafat dan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kamu tidak usah takut. Kamu tidak usah terkejut, besok serang mereka. Aku yang akan berperang. Tapi kamu serang, kamu maju. Tapi menariknya di situ dikatakan, tapi kamu tidak usah bertempur. Kamu tidak usah pakai pedang, kamu tidak usah berhadapan muka dengan mereka. Ya. Kamu nyerang saja. Kamu maju, kamu nyerang. Saudara, mungkin beberapa di antara kita, Tuhan tuh kalau mau nolong kok nanggung. Ngapain mesti menyerang juga? Kan bisa aja duduk-duduk di Yerusalem, terus Tuhan yang berperang untuk kita, begitu ya saudara. Saudara, memang saudara, Tuhan bisa lakukan itu. Namun seringkali saudara, tindakan kita maju untuk menyerang, itu menunjukkan sebuah tindakan bahwa kita itu percaya kepada Tuhan. Terkadang tuh Bapak Ibu Saudara, ketika kita hendak melihat mujizat Tuhan, Tuhan ingin kita itu melakukan bagian kita, dan Tuhan itu melakukan bagiannya. Ya. Bagian dari bangsa Israel adalah maju menyerang, tapi tidak usah bertempur. Tuhan ingin kita juga ketika kita berkata, Tuhan aku percaya kepada firman-Mu, aku percaya kepada janji-Mu, Tuhan itu juga mau, oke, kalau kamu percaya kepadaku, action-Mu mana? Tindakan-Mu mana? Tunjukkan itu bahwa engkau percaya kepadaku. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita berkata, Tuhan aku percaya kepadamu, tapi action kita itu tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Tindakan kita itu tidak percaya. Nah, ketika Tuhan berkata kepada Yosafat dan bangsa Israel, aku yang akan bertempur untuk kamu, saya percaya Tuhan juga menuntut. Aku sudah berkata, kamu harus percaya. Oleh sebab itu kamu harus maju menyerang mereka. Saudara, ada banyak janji di dalam firman Tuhan untuk kita. Ya. Ketika kita sakit, Mazmur 41 ayat yang ketiga, aku akan menyertai kamu, aku akan memulihkan sakitmu di tempat tidurmu, aku akan mendampingi kamu. Saudara, ini janji Tuhan, percaya enggak?
Actionmu apa untuk mempercayai ketika kamu sakit dan Tuhan berjanji untuk mendampingi kamu? Action kamu apa? Nah, saudara, ketika kita takut karena kehidupan, kita khawatir karena kehidupan. Janji Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 24. Lihat burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menanam, namun Tuhan kasih makan. Kamu itu lebih berharga daripada burung-burung itu. Rumput-rumputan di padang dihiasi Tuhan setiap hari. Salomo aja dalam kemegahannya tidak seindah daripada rumput-rumput itu, tapi Tuhan dandani. Seringkali orang injek-injek, kamu itu lebih berharga daripada rumput-rumput itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah berjanji, action kamu apa? Tindakan menyerang kamu itu apa? Kamu nggak usah bertempur, kamu nggak usah pakai pedang. Cuma tunjukkan bahwa kamu itu ada action, ada tindakan bahwa kamu percaya janji Tuhan itu betul-betul nyata di dalam hidup. Nah, janji Tuhan waktu tua sampai masa tuamu di dalam Yesaya 46 ayat 4. Aku tetap dia sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Janji Tuhan waktu kita takut ya Bapak Ibu Saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah janji-janji Tuhan bagi kita. Sekarang action kita apa? Satu hari ketika murid-murid sedang ada di perahu tanpa Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyusul mereka. Tapi Tuhan Yesus itu menyusul secara ajaib, berjalan di atas air. Waktu murid-murid di kapal lihat Yesus berjalan di atas air, semua pada ketakutan, dipikir hantu. Kemudian Petrus berkata, "Jika engkau adalah memang Tuhan Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air." Waduh. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Petrus, datanglah kemari." Waduh. Ini janji Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Petrus, datanglah kemari." Ini janji Bapak Ibu Saudara, janji. Kamu bisa datang kemari, kamu bisa berjalan di atas air. Petrus, datanglah kemari. Akhirnya Petrus keluar dari perahunya dan betul Bapak Ibu Saudara, dia berjalan di atas air. Wow, keren ya Saudara. Ini namanya action. Ada janji keluar dari Tuhan Yesus, ada tindakan action keluar. Namun di tengah-tengah perjalanan Petrus itu kemudian merasa ragu. Merasa bimbang. Akhirnya dia tenggelam. Namun Tuhan Yesus kemudian menyelamatkan dia. Mengapa engkau bimbang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting ya saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita itu ada tindakan action. Oke Tuhan, aku percaya kepadamu, aku percaya kepada janjimu. Setelah action saudara, kita yakin penuh, tidak ragu, tidak bimbang dengan janji itu. Di situ kita akan melihat mujizat, di situ kita akan melihat pertolongan di dalam kehidupan kita. Jangan bimbang seperti Petrus ini. Saudara, Tuhan ingin kita ini bukan hanya, Tuhan aku percaya dengan ucapan kita. Tapi kita juga bertindak. Setelah kita bertindak, kita juga yakin dengan apa yang kita lakukan. Bahwa Tuhan betul-betul akan mengenapi janjinya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat percaya, dia bertindak, dan tindakannya adalah tanpa keraguan. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, ia berunding dengan rakyatnya. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya saudara, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka bersorak-sorai menyanyi-nyanyi, tidak bawa pedang saudara. Ini adalah sebuah tindakan action yang percaya dengan janji Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan action tidak ragu akan janji Tuhan. Dan mereka betul-betul keluar, saudara. Mereka keluar dan mereka kemudian menaikkan pujian. Nyanyikanlah nyanyian pujian bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kita melihat hasilnya bahwa Tuhan betul-betul berperang bagi Yosafat. Saudara, ketika engkau takut, ketika engkau merasa lemah, tidak berdaya, cari Tuhan. Ketika engkau cari Tuhan, temukan janji-janjinya itu di dalam Alkitab. Ketika engkau mendapatkan ayat itu, pegang terus. Kemudian action, Bapak Ibu Saudara, engkau bertindak. Yakin engkau dengan apa yang engkau lakukan, ya saudara. Naikkan puji-pujian sebagai tindakan dari keyakinanmu itu. Dan engkau akan melihat bahwa Tuhan itu akan berperang bagimu. Seperti Tuhan berperang bagi Yosafat. Di dalam Yakobus 2 ayat 17, di situ dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah mati. Engkau berkata, aku percaya Tuhan, Engkau memelihara hidupku, Engkau menjamin pekerjaanku, Engkau menjamin hidupku, Engkau menjamin makan minumku, Engkau menjamin gemilang pakaianku. Saudara, engkau yakin, percaya, action kamu apa? Tindakan kamu apa? Dan engkau harus beraction tanpa bimbang. Dan akhirnya betul saudara. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menaikkan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Akhirnya betul-betul terpukul kalah. Gimana ceritanya sampai mereka ini terpukul kalah? Pada ayat yang ke-23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 kelompok ini, Bani Amon, Moab, dan pegunungan Seir ini, ya penduduknya itu sudah sepakat mau menyerang Yehuda, mau menyerang Yerusalem. Memang Alkitab tidak menceritakan apa yang menjadi penyebab. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, justru 3 kelompok ini, 3 bangsa ini saling berantem, saling bunuh-membunuh Bapak Ibu Saudara. Memang Alkitab tidak menceritakan itu, apa penyebabnya. Tetapi yang pasti Tuhan itu bekerja, berperang di antara bangsa ini, di antara 3 kelompok ini, mengacaukan mereka sehingga mereka saling bunuh-membunuh. Israel cuma nyanyi-nyanyi aja, nyanyikanlah nyanyian yang besar bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian yang besar bagi Tuhan. Hanya menaikkan pujian saja. Sementara 3 bangsa ini saling bunuh-membunuh, saudara. Nah, perkiraan saya, Bapak Ibu Saudara, penyebabnya, ini perkiraan ya. Itu kalau kita baca di dalam ayat 25, ini perkiraan saya. Lalu dilanjutkan dalam ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Jadi 3 bangsa ini, saudara, nampaknya itu terus maju menyerang bangsa-bangsa di sekitar orang-orang Israel dan memiliki banyak jarahan-jarahan, banyak barang.
Mereka, orang-orang Israel, Yosafat, menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat didapat. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, 3 hari menjarah barang-barang orang-orang yang ditinggal oleh Amon, Moab, dan Seir ini Saudara, sampai 3 hari. Jadi Saudara, perkiraan saya mengapa mereka itu berantem, 3 bangsa ini. Saling berebut barang ini Saudara, jarahannya itu kan banyak. Mungkin saya katakan, merasa tidak adil. Mungkin saya katakan, memang Alkitab tidak membahasnya ya. Alkitab hanya mengatakan Tuhan yang akan berperang dan mereka saling membunuh ya Saudara. Dan ketika Israel mendapati mereka sudah mati semua Saudara. Israel melihat mereka ini sudah mati semua, 3 bangsa ini yang ditakuti tadi. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian, di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamai tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting ya. Ketika engkau takut, apa yang kau lakukan? Cari Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepadamu melalui Alkitab janji-janjinya, kita harus percaya, dan percaya kita harus dilakukan dengan sebuah tindakan, action. Tuhan, aku percaya kepada janjimu. Aku percaya kepada firman-Mu, dan aku sekarang action, bertindak. Setelah action, Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan mendampingi kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan menjamin makan minum kita, Tuhan menjamin pakaian kemegahan kita, seperti rumput-rumputan tadi yang setiap hari didandani, Tuhan menjamin. Kita yakin, kita tidak ragu. Dan setelah itu, baru kita akan melihat, seperti orang-orang Israel ini, Tuhan itu benar-benar bekerja bagi mereka. Kita akan melihat Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, tanpa kita ini bertempur. Kita maju berperang, tapi kita tidak bertempur. Kita maju berperang, tapi kita tidak mengeluarkan pedang. Karena Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Di dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Coba sekarang Bapak Ibu Saudara, kita main perkataan. Kalimat ini kita mainin ya. Kita mainkan. Doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Kita ini orang benar. Di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan. Ya Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke gereja, kita berbakti, kita ini orang benar. Bila dengan tidak yakin didoakan, hasilnya akan beda Saudara. Tahu maksud saya? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, kita ini semua orang benar. Tapi perbedaannya ada di sini. Kamu action enggak? Kamu yakin enggak? Ya, kamu betul-betul percaya tidak? Kalau kamu yakin betul-betul, maka sangat besar kuasanya. Saudara, apa yang kita takutkan tidak akan menimpa kita. Apa yang kita khawatirkan tidak akan menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, kami telah belajar dari Yosafat. Kami seringkali takut. Takut melihat pekerjaan kami. Takut melihat keluarga kami. Takut melihat lingkungan kami. Takut melihat masa depan kami. Tuhan, kami sekarang mencari Engkau. Dan tolonglah kami untuk kami percaya seperti Yosafat percaya. Kami tahu ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Jika Engkau di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Kami tahu Engkau ada di pihak orang benar. Tuhan, tolonglah kami untuk kami percaya kepadamu, bahwa mujizat sampai hari ini masih terjadi. Pertolongan sampai hari ini masih terjadi. Tuhan, berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.